Ini gelugutnya. Tapi terus di sini kan banyak sekali sampah-sampah kan ini kan. Nah, ini juga bisa dikaji, Mbak ya? Bisa, iya. Jadi kita belajar ngaji itu nggak tanggung-tanggung karena memang kita berada di alam itu ngaji. Di sini banyak sekali sampah-sampah daun-daunan. Ya, seperti inilah gambaran kita. Itu menyadarkan bahwa diri kita itu masih banyak kotor. Banyak kekurangan dari pikiran, dari pandangan dari kita. Oleh karena itu di dalam ngaji deleng ini setidaknya semuanya kita kembali pada diri kita. Jangan merasa diri kita itu merasa jadi orang yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Bambu Wengker. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara, juga teman pembolang ya, teman sobi, teman pecinta bambu unik Nusantara, juga teman pengkaji geling seluruh Nusantara. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih seperti biasa saya menyapa sedulur-sedulur pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Bahwa pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya beserta dari Bambu Wengker pada saat ini melakukan ziarah makam, yaitu ke salah satu aulia di desa Klitek, Purwokismantoro, Wonogiri, yaitu di tempat makamnya Eyang Perkutut. Semoga dengan perjalanan spiritual ini setidaknya bisa menjadikan suatu momen yang menjadikan suatu pengingat kita bahwa di dalam setiap perjuangan, di dalam setiap kehidupan melangkah untuk menyusuri tentang kehidupan ini, setidaknya kita selalu ingat bahwa tujuan kita hidup adalah satu, belajar untuk mencari suatu kebaikan di dalam kehidupan. Dan pada saat ini saya beserta tim dari Bambu Wengker semua belajar tentang belajar jati diri, karena lewat ziarah makam ini tentulah kita akan jadi pengingat kita, setidaknya kita akan kemana dan akan kemana tentunya kita akan lebih tahu untuk kedepannya. Oke sobat ya, di dalam kajian bambu deleng ya setidaknya, atau ngaji deleng itu memang tidak lepas dari spiritual seperti ini, karena ngaji deleng itu mengingatkan pada diri kita, juga pada setiap hamba untuk selalu berwaspada, antisipasi dalam menyikapi tentang kehidupan. Karena setidaknya manusia itu harus dikuatkan, entah itu secara imajinasi atau secara pikiran atau secara hati, lebih-lebih dalam kajian. Karena untuk mengetahui tentang arti kehidupan itu harus melewati sebuah perjalanan, dan perjalanan yang paling utama dalam kehidupan yaitu perjalanan di alam bebas. Karena di alam bebas banyak sekali kajian-kajian yang dapat kita temui, berbagai macam suasana apapun itu semua dapat kita kaji, entah itu lewat pandangan kita atau lewat gerakan kita, lewat apa saja yang kita hadapi. Itulah kitab-kitab kita dalam sehari-hari. Kalau kita memahami tentang arti sebuah perjuangan dalam kehidupan, di dalam setiap pandangan, tentulah di situ akan menjadikan jati diri yang sejati, banyak-banyak introspeksi diri pada diri kita, entah itu secara dohir maupun secara batin. Dan pada saat ini sobat ya, sebelumnya saya mohon maaf, ini nanti saya akan lanjutkan perburuan bambu unik ya. Nggak tahu, soalnya ini saya masih beserta beliau, Kang Mas Edi. Assalamualaikum. Belajar sama-sama ngaji alam, juga beliau Kang Haidar Karim. Semoga dengan keberadaan ini nanti bisa menemukan jati diri tentang ngaji geling. Dan tak lupa saya sapa buat yang nyuting, salam Mas Nanto, salam salam rahayu. Oke sobat ya, yuk simak videonya ini. Nanti saya beserta tim dari Bambu Wengker ini nanti akan melakukan pembolangan perburuan bambu unik. Nggak tahu, kita belum punya tujuan mau bolang kemana, yang jelas
sebelum saya melakukan perjuangan untuk mencari jati diri lewat alam, yaitu ngaji deling langsung di alamnya, ini nanti akan berlanjut kajian-kajian tentang perjalanan ngaji deling, dan tentunya nanti saya akan langsung, biar dari tim Bambu Wengker ini nanti bertanya-tanya hakikat filosofi dalam pencarian jati diri lewat ngaji alam, yaitu bulusuan di Barongan. Oke sobat ya, yuk simak videonya sampai selesai. Salam Rahayu. Oke sobat ya, buat sedulur-sedulurku, di sini saya berempat, dan setelah saya melakukan ziarah ya di tempat yang perkutut ini nanti, semoga dengan perburuan saya nanti akan mendapatkan bambu yang sesuai yang saya harapkan, yaitu sebagai sarana pitutur ngaji diri, ngaji deling. Karena memang kita tidak lepas segala sesuatu itu pada hakikatnya ngaji deling. Kita ketemunya rumpun di daerah sini ternyata banyak sekali rumpun apus. Ini dari apus tali sampai apus yang besar ini ya. Nah, apa sabdo? Bambu sabdo dari bambu apus ya. Nah ini loh bambu sabdonya dari bambu apus ya, tapi ini terlihat masih agak kurang rapat. Kalau bambu sabdo itu antara yang rapat dengan yang tidak itu, apakah filosofinya berbeda, Mas? Iya, ya sedikit berbeda. Tapi kalau bagi saya itu sama saja ya Kang ya. Karena bambu sabdo itu kan sebenarnya itu sebagai kajian alam, itu istilahnya gini Kang. Kalau bahasa Bambu Wengker ini dibikin mudah aja ya. Yeah. Sabdo itu dalam artian kita harus banyak-banyak beristighfar, ngusap dodo, bahasanya kan Kang, ngusap dodo, sabdo ya. Tapi pada hakikat filosofi yang sebenarnya itu sebagai apa ya? Sebagai introspeksi diri, kita harus banyak menyadari atau banyak penuh dengan kesadaran bahwa segala sesuatu apa yang diciptakan Allah di muka bumi ini, semua itu adalah kebesaran Allah. Oleh karena itu, maka saya pernah berbicara tentang sejatinya bambu sabdo itu adalah induk dari semua bambu. Nah, jadi munculnya bambu unik apapun jenisnya, apapun pakemnya namanya, itu semua bersumber dari bambu sabdo kan. Sabdo. Nah ya istilahnya gitu. Itu bahasa Allah ya. Bahasanya Allah, bukan bahasa manusia. Makanya kalau bahasa manusianya istilahnya disuruh berintrospeksi diri, banyak-banyak istighfar, ngusap dodo, bahwa kita hidup di dunia ini memang penuh dengan kekurangan yang jelas seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa segala sesuatu tentang alam dan isinya ini adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit filosofinya itu aja.
Iya, jadi sedulur seperti ini bambunya. Ya, bambu sabdo. Jadi pada intinya filosofi ataupun ngaji deling di bambu angker ini dibuat semudah mungkin supaya bisa dipahami. Di sabdo itu sabdodo. Kita terus banyak berintrospeksi diri, banyak-banyak beristighfar. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang lain, Kang. Monggo. Masih banyak lagi. Oke, kita lanjut penelusuran lagi. Lihat ada bambu, nggak tahu ini ya. Rospen tapi rusak. Rusak, ruas pendek ini ya. Iya. Tapi rusak, kering. Nah, kurang bagus itu ya. Atau nah, ini. Oke sedulur ya, ini kita kan mumpung di alam bersama Mbah Warno. Jadi intinya sekaligus ngaji deling, kita juga ngaji alam. Ini gimana Mbah? Kan dalam bambu itu ada istilahnya ada slumpring, ada glugutnya. Terus ini kalau secara filosofi ngaji di alam ini bagaimana filosofinya Mbah? Yang jelas gini Kang, untuk filosofinya ya. Ya. Makanya tadi dari awal saya sudah mengatakan pertama itu sabdodo. Iya. Ya toh. Kita harus banyak-banyak penuh dengan kesadaran introspeksi diri. Karena di dalam kajian alam ini memang banyak sekali apa yang kita hadapi. Iya. Itu tidak lepas dari kehidupan kita pada dasarnya. Karena kehidupan kita itu berada di alam. Sama seperti alam bambu ini. Ya. Nah, alam bambu ini karena kita ngaji deling, ini sebagai suatu gambaran saja. Ngaji deling ngadelke pangeling. Okay. Dan ini adalah salah satunya jenis dari bambu apus. Okay, bambu apus. Bambu apus ini pertama sudah mengingatkan pada diri kita. Ojo apus-apus, ojo gampang apus-apus. Nah, iki kajian pertama Kang. Ya, ya toh. Itu yang mudah saja. Ya. Makanya terus untuk yang kedua, bambu apus ini banyak gelugutnya. Gelugut ini berarti ini adalah racun. Yeah. Seperti racun. Karena kalau mengenai kulit itu pasti gatal. Ini saya sudah gatal. Okay. Lah, jiwa pikiran manusia itu jangan mudah terracuni dengan segala sesuatu. Karena ini adalah luar. Okay. Yang terlihat nampak di dalam kebiaran dunia. Maksudnya gitu. Dunia ini gateli Kang. Sing jelas Kang. Okay. Nah, gitu. Makanya di sini slumpringnya pun juga sama, dilapisi apapun, sekuat apapun, kalau tentang urusan duniawi itu tetap enggak teli, sing jelas. Padahal glugut itu juga berada di luar slumpring, tapi juga ada yang di batang bambunya. Okay. Jadi tidak ada pilihan bahwa hidup di dunia itu harus tidak perlu dibangga-banggakan, dalam arti seperti itu, karena semua itu mengandung tipuan. Okay. Nah, terus ini glugutnya. Tapi terus di sini kan banyak sekali sampah-sampah kan ini kan. Okay. Nah, ini juga bisa dikaji Mbak ya. bisa iya. Jadi kita belajar ngaji itu nggak tanggung-tanggung karena memang kita berada di alam itu ngaji. Di sini banyak sekali sampah-sampah daun-daunan. Ya, seperti inilah gambaran kita. Itu menyadarkan bahwa diri kita itu masih banyak kotor. Okay. Banyak kekurangan dari pikiran, dari pandangan dari kita. Oleh karena itu di dalam ngaji deling ini setidaknya semuanya kita kembali pada diri kita. Jangan merasa diri kita itu merasa jadi orang yang bersih, menjadi orang yang suci. Tidaklah. Jadi semua ini sudah ada gambaran pada setiap kajian, setiap kita melangkah. Makanya kita tidak lepas dari bumi. Okay. Dari bumi itu. Bumi ini menggambarkan bahwa manusia itu pasti akan kembali ke dalam bumi. Karena kita tercipta juga dari bumi. Nah, itu sedikit contoh filosofi dari gambaran ini sajalah. Okay. Makanya di sini banyak sekali bambunya melengkung, lurus, macam-macam. Nah, itu gambaran pikiran hati manusia itu banyak sekali terombang-ambing dengan kehidupan. Maksudnya gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, sedulur, itulah tadi ya sedikit pencerahan mengenai
selumpring dan juga glugut ini juga bisa kita jadikan untuk bahan introspeksi diri, untuk mengingat, untuk mengaji deling atau ngandel ke pangiling ya. Bahkan sampah-sampah ini pun juga ada kajiannya. Jadi yang ada di dunia ini, kita hidup di dunia ini tidak ada pilihan. Jadi kita itu tidak ada yang bisa kita banggakan lah. Jadi semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nyanti wong. Woi. Piye ulah urung? Niku. Song. Hah? Oh, tumbang sari wis kepotong. Oh, ya, ini memang bambu apus itu sudah biasa identik dengan tumbang sari. Ini yang atas sudah dipotong, ini biarin lah. Kalau untuk filosofi tumbang sari ini luar biasa sekali ya. Bahkan mulai dari tumbang sari sab 1 sampai sab 9 itu sudah dijabarkan oleh Mbak Warno. Combong Kang. Combong. Kawan com. Bolong. Nah, Oh, combong. kebetulan di atas. Oh, ini Itu jelas itu. Iya, jelas ya. oke. Combong. Oh, dari sini, Pak. Visum jelas. Jelas. Hah? Jelas. Jelas. Ini ada bambu combong lur ya. Ini dari bambu apus. Oke. Banyak sekali Itu bagus itu sebenarnya, tapi di atas. semut. Tapi nggak usah diambil. Pripun? Dieksekusi mboten? Enggak. Boten Cuma nggih. cukup kajiannya saja. Oke, sedulur, dari bambu combong ini yang kita temukan, kita tanyakan langsung filosofinya sama Mbak Warno. Bagaimana Mbak untuk filosofi dari bambu combong di atas ini, Mbak? Alhamdulillah ya, barusan saya mengunggah di channel Bambu Ungker, yaitu kajian combong, bambu combong mulai combong 1, combong 2, combong 3, combong 4 sampai combong 5 kan, yang barusan saya upload. Iya. Ya, dan di situ memiliki makna tersendiri bahwa bambu kalau lubang 1 itu namanya bambu combong, kalau tembus ya namanya bambu bolong, kalau 3 namanya bambu tongtong, kalau 4 namanya bambu pagoda, kalau kelima namanya bambu tongser, tong 1000 atau lawang 1000. Okay. Dan di sini ini adalah lubang 1 Kang. Oke, lubang 1. Nah, ya, berarti bambu Lubang combong. Ya, berarti masuk di combong. masuk di combong, ya di combong. Di combong itu berarti lubang 1 itu adalah telinga kita yang 1 Kang. Karena semua itu istilahnya itu bersumber dari telinga. Yang bisa menerkam, memahami tentang segala sesuatu itu adalah dari telinga kita, mendengar. Nah, alam ini juga berbicara Kang. Nah, jadi bukan cuma suara manusia, bukan cuma suara hewan, bukan cuma suara dari satu macam atau 10 macam, tapi berbagai macam jenis di dalam kehidupan ini pasti memiliki nyawa. Nah, salah satunya bambu. Bambu ini juga memiliki nyawa atau ruh. Nah, oleh karena di situ diajak berbicara, kita ajak berbicara lewat alam. Makanya dalam artian setiap apapun ucapan kita hidup di sebagai hablum minan nas ya. Nah, jadi kita itu pasti lewat suara manusia lah. Itu kalau mendengar segala sesuatu itu setidaknya harus kita dengarkan dulu. Nah, kalau sudah didengarkan,
maka baru kita filter mana yang baik dengan mana yang buruk. Jangan ditelan mentah-mentah. Nah, maksudnya gitu, kita harus bisa istilahnya itu mencerna mana yang baik dengan mana yang buruk. Nah, kalau sudah, nah, dan ini adalah gambaran yang pertama. Itu tadi, kita harus pandai-pandai mencerna segala sesuatu ucapan, entah itu dari teman, saudara, orang lain, bahkan dari anak kecil, orang tua, semua itu tidak ada bedanya. Kita harus wajib mencerna benar-benar, karena belum tentu dari ucapan anak kecil itu salah. Kadang-kadang juga benar. Belum tentu ucapan orang tua itu benar, tapi juga salah. Nah, jadi kedua-duanya itu saling mengisi, dalam artian gitu. Istilahnya itu saling mengisi, sehingga kita itu kalau punya kontrol tentang, bisa membedakan tentang sebuah ucapan mana yang baik, mana yang buruk, pasti di situ akan tertanam, meskipun sedikit demi sedikit, ilmu yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini akan tertata dengan sendirinya. Karena semua itu insya Allah tetap bermanfaat di dalam kehidupan manusia. Itu keuntungannya kalau kita bisa mendengarkan tentang segala sesuatu dan bisa mencerna baik buruknya, negatif dan positifnya tentang suatu ucapan setiap apa yang kita dengar. Itu sedikit filosofinya, Kang. Ini pengingat kuat bagi kita. Iya. Oke ya, sedulur, itu tadi sangat luar biasa dan juga mendalam filosofi dari bambu combong, karena ini lubang satu dan ini sebagai kajian atau sekaligus penutup. Buat pengingat atau ngandel ke pangeling tentang kita harus bisa mencerna. Kalau mendengar sesuatu kita harus cerna dulu, harus pandai-pandai mencerna lah, itulah intinya. Mana Mbah, mungkin lanjut lagi atau sudah, ini saja sudah cukup. Oke sobat ya, itulah tadi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila mulai dari awal sampai sejauh ini banyak suatu tutur kata saya, bahkan dari tentang suatu ucapan saya lewat ngaji diling ini di alam. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan atau kesalahan dari tutur kata saya, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga dengan sedikit edukasi ini setidaknya bisa menjadikan suatu manfaat pemahaman buat sobat-sobatku dimana berada, terkhusus dulurku ngaji diling seluruh Nusantara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wakhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu, sagung sagunging dumadi.